Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 2650012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modeling. Baik, langsung saja. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis yaitu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur yaitu data diktionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan hubungan antar objek data. Data Flow Diagram atau DVD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPEC. State Transition Diagram atau STD menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSPEC. Struktur model analisis yaitu dari proses specification, kemudian control specification, data object description. Pemodelan data. Objek data representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Data berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Atribut yaitu properti dari suatu objek data. Untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Relasi yaitu mengidentifikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Contoh objek data, atribut, dan relasi. Objek seperti orang atau mobil, kalau atribut seperti nama, name, address, age, driver license number, kemudian make, model, ID number, body type, body type, color. Untuk relationship, pemodelan data, cardinality yaitu menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Pemodelan fungsional dan aliran informasi menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data item, dan data store. DVD dapat menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DVD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DVD level 0
dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Mendeskripsikan kelakuan sistem. Tools state in transition diagram, control specification umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system, sistem kontrol. Behavioral modeling state transition diagram merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State transition diagram contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis seperti berikut. Control specification fungsi CSPEC sama dengan PSPEC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Sistem e-library. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftarkan dulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke forum aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan dan update konten. Untuk melakukan pengolahan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak dapat di-download. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.